Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Subarka, NIM 190 810 5067. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara membuat bangun ruang masif dan cara penggunaannya. Nah, di sini kita lihat sudah ada 8 bangun ruang. Nah, yang pertama itu ada balok, ada kubus, lalu ada prisma tegak segitiga, lalu ada 5 segi 4, lalu ada juga 5 segitiga, ada kerucut, ada tabung, serta bola. Nah, kita akan mulai membuatnya beserta dengan cara-cara pembuatannya dan cara penggunaannya. Ini dia. Nah, jadi untuk ukuran dari kubus, panjang dan lebarnya itu saya ambil 12 kali 12. Nah, untuk ini kita buat lagi piramid segi 4. Kita ambil panjangnya itu 1 sampai 15 cm. Sini 15 cm ya. Kita garis dulu, garisnya kita garis ya. Kita garis 15 cm. Polanya lagi ini 15 juga. Lalu selanjutnya prisma tegak segitiga, kita akan buat alasnya itu 10 cm. Ini jadi kita ada 10 soalnya. Sini kita pakai 5 dan tingginya itu 9. Dengan garis kita pertama buat polanya dulu untuk prisma tegak segitiga, soalnya nanti bagian alasnya itu segitiga dan bagian atasnya atau penutupnya itu segitiga juga. Jadi kita buat segitiga ini 2 buah, ukurannya sama saja. Nah, kita di bagian segitiga itu kita udah buat 2 buah ya. Selanjutnya kita akan buat persegi panjangnya sebanyak 3 buah. Kan ini prisma tegak segitiga, nanti samping kiri 1, samping 1 dan samping kanan 1 gitu. Ini buat 3 buah. Panjangnya itu 15 cm.
15 cm di sini, dan kita buat lebarnya itu 10,5 cm. Lalu kita garis. Nah, kita akan buat ini sebanyak 3 buah. Sekarang kita ke bagian 5 segitiga, kita akan buat 3 segitiga ya. Kita ukurannya itu panjang alasnya itu 10 cm dan tingginya itu 10 cm juga. Kita akan mulai ya. Kita udah dapet, dan panjangnya itu 10 juga. Kita akan dibagi seperti biasa, 10, kita ambil sini 5, ini 10 juga, cm. Nah, jadi ukurannya ini 10 kali 10, kita akan buat 4 buah ya. Buat yang di bawah juga ukurannya sama, 10 cm semua di bagian alas dan tingginya. Untuk membuat kerucut, kita akan buat terlebih dahulu garisnya sampai 14, nanti dibagi 2, nanti kita ambil 7 ya. Kita garis dulu ini dari sini ke 14 ya, ke 14, lalu kita garis. Karena kita sudah menggarisnya, kita akan gunakan jangka supaya hasil garisnya itu lebih bagus, lebih maksimal. Nah, ini udah bagus ya, kita tinggal potong saja nanti. Baik, yang tadi itu untuk alas, dan sekarang kita buat yang atasnya, selimut tabungnya kita akan buat. Ukurannya itu 2 pakai 28 ya. Nah, kita akan garis ini jadi 28 cm. Jadi untuk bagian pengelimannya, karena kita pakai karton ya, jadi bisa ditekuk-tekuk dan nanti bagus gitu, nggak ribet ya. Jadi kita bisa tarik ini 1 cm ya, udah bisa garis. Nah, jadi ini nanti kita akan buat setengah lingkaran seperti ini. Kita gunakan jangka lagi ya, kita akan gunakan jangka lagi ya, supaya proses pembuatan lingkarannya lebih maksimal. Kita akan buat setengah lingkaran. Selanjutnya ini untuk tabung, dan ini merupakan toples. Sebenarnya ini toples dari alat tulis saya ya, alat tulis saya di sekolah. Jadi saya set jadi bangun ruang yang masif, karena ini sesuai juga bentuknya juga tabung, jadi bagus, udah menyesuaikan. Jadi saya set berwarna kuning saja. Lalu selanjutnya itu ada bola. Nah, bola ini merupakan mainan saya waktu dulu ya, saya cat jadi warna hitam ya, karena ini juga udah sesuai dengan bangun ruang masif ini.
Nah, untuk proses pemotongan akriliknya saya gunakan gerinda supaya itu lebih bagus dan lebih cepat juga kalau menggunakan gerinda. Nah, selanjutnya kita akan buka ini si akriliknya ya. Nanti ini dalamnya kayak kaca gitu ya. Nah, jadi harus di ini semua. Dan ini nanti kita ratain pakai amplas ya. Dan ini harus waktu motongnya pakai gerinda supaya hasilnya itu lebih bagus gitu dan lebih cepat. Nah, setelah tadi itu dikupas satu persatu, kita akan dapat seperti ini. Jadi teman-teman bisa cari tahu ukuran-ukurannya itu. Jadi supaya lebih setara, kita bakalan mengamplas sisi-sisinya ini deh, supaya lebih bagus lagi dan lebih rapi ketika dilem, teman-teman. Caranya gampang, kalian bisa beli amplas ini di beberapa toko lah ya. Nah, teman-teman bisa lem ininya pakai lem ini akrilik ya. Semua harus dilem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rizky Subarka, NIM 190 810 5067, dan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat peraga bangun ruang masif. Sedikit penjelasan yaitu pengertian dari alat peraga bangun ruang masif. Bangun ruang masif adalah bangun ruang yang bagian dalamnya itu rapat atau tak berongga. Untuk penggunaannya ini untuk memahami bentuk dan sifat bangun ruang saja. Untuk alat peraga bangun ruang masif ini berbeda dengan alat peraga transparan dan alat peraga kerangka. Alat peraga bangun ruang masif ini lebih cocok digunakan untuk menjelaskan bentuk bangun ruang geometris sederhana. Baik, kita langsung mulai saja mengenai kubus ya. Kubus yaitu bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 bidang sisi yang kongruen. Bentuknya yaitu bujur sangkar dan memiliki panjang rusuk yang sama. Untuk sifatnya memiliki 6 bidang sisi ya. Ini memiliki 6 bidang sisi, yaitu ada sisi alas, ada sisi atas, ada sisi depan, ada sisi samping kiri dan samping kanan. Ya, selanjutnya itu ada balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang berbentuk persegi atau persegi panjang, dan salah satu pasangannya memiliki panjang yang berbeda. Sifatnya itu memiliki 6 bidang sisi, yaitu sisi alas, ini sisi alas, lalu sisi atas, sisi depan, sisi samping, samping kanan, sisi samping kanan ya, dan samping kiri. Selanjutnya ada prisma tegak segitiga. Prisma tegak segitiga adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 2 buah segitiga nih, atas dan bawah, dan mempunyai 3 buah persegi panjang. 3 buah persegi panjang. Sifatnya yaitu mempunyai 5 bidang sisi ya, mempunyai 5 bidang sisi, 2 sisi alas dan penutup, dan 3 sebagai sisi tegak.
Nah, yang selanjutnya itu ada 5 segi 4. 5 segi 4 merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh segi 4 dan 4 buah segitiga yang mempunyai satu titik persekutu dan persekutuan. Untuk sifatnya memiliki 5 bidang sisi, ya, 5 bidang sisi bisa kita lihat. 5 bidang sisi yaitu satu sebagai alas dan 4 sebagai bidang penegak. 1 2 3 4. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya tabung. Tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran yang identik, yang sejajar, dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, untuk sifat-sifatnya itu, tabung mempunyai sisi sebanyak 3 buah, ya, yaitu sisi atas, sisi alas, dan sisi selimut. Sisi selimut ini yang ini. Lalu tidak mempunyai titik sudut, bisa dilihat. Kemudian bidang atas dan bidang alas berbentuk lingkaran dengan ukuran sama. Jarak bidang atas dan bidang alas disebut tinggi tabung. Nah, kemudian ada kerucut. Kerucut adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk lingkaran dengan memiliki selimut, memiliki irisan hampir seperti lingkaran. Untuk sifatnya yaitu memiliki 2 bidang sisi, 1 sisi alas, dan 1 sebagai bidang selimut. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada bola. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Bola hanya memiliki satu sisi dan bola merupakan bangun ruang atau permukaannya rapat dan bagian dalamnya kosong. Semua titik pada sisinya atau permukaan bangun ruang itu berjarak sama ke titik pusat. Untuk sifatnya yaitu memiliki satu sisi, memiliki satu titik pusat, tidak memiliki titik sudut, lalu yang terakhir memiliki hingga jari-jari dan semuanya sama panjang. Ya, jadi materi mengenai bangun ruang masif telah selesai. Tentang penjabarannya, sekali lagi ini bangun ruang masif ini bertujuan untuk mengetahui bentuk atau sifat dari bangun tersebut serta dari pengertian-pengertian ke-8 bangun ruang masif tersebut. Karena ini merupakan geometri sederhana, terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah menonton video ini. Semoga ilmunya bertambah, khususnya buat adik-adik semua yang telah menonton video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.